Kok udah recording ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam hangat untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh peserta webinar How to Survive in Campus Life, Wise Choose Academic Support Activities, serta para panitia, narasumber, moderator, dan host quiz yang akan turut berpartisipasi dalam acara hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan izinnya, kita semua bisa hadir dalam kegiatan yang luar biasa ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat mengikuti webinar siang hari ini. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat, semangat, dan happy ya tentunya. Karena kita bakal seru-seruan bareng sambil belajar di webinar keren bertema How to Survive in Campus Life, Wise Choose Academic Support Activities. Oh iya, perkenalkan dulu, nama saya Anka Verga Gustian, yang bakal nemenin kalian dan memandu jalannya acara hari ini sampai selesai. Yuk kita langsung aja cek rundown cara siang hari ini. Satu, sambutan dari ketua pelaksana. Dua, sharing dari narasumber kita yang super keren. Tiga, sesi Q&A bareng narasumber. Empat, kuis seru berhadiah di akhir acara. Lima, dan yang terakhir, penutupan. Selanjutnya, mari kita mulai acara hari ini dengan agenda pertama, yaitu sambutan dari ketua pelaksana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan berkenan hadir untuk em, webinar kita hari ini. Saya di sini mewakili teman-teman panitia yang lain. Senang banget bisa ketemu kalian semua meskipun hanya di layar ya. Webinar ini kita buat karena kita tahu banget nih, kehidupan kampus itu seru banget, tapi kadang juga penuh tantangan, mulai dari banyaknya tugas yang menumpuk, adaptasi dengan lingkungan baru, membagi waktu untuk main, ngerjain tugas, ataupun organisasi yang lain. Makanya hari ini kita hadirkan narasumber kita yang keren, yang akan sharing pengalaman dan tips gimana nih eh, gimana caranya menghadapi dunia kuliahan ini. Yang terakhir, saya juga mau bilang terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung acara ini, terutama pada narasumber dan teman-teman panitia. Tak lupa juga peserta yang sudah bikin acara ini jadi lebih rame. Dan jangan lupa untuk aktif bertanya ataupun menyimak selama webinar ya, karena webinar ini adalah momen yang pas buat kita belajar bareng-bareng. Semoga setelah ini
kalian jadi lebih semangat dan punya bekal yang lebih untuk menghadapi dunia kampus dan perkuliahan. Jadi lebih asik dan bermanfaat tentunya. Baik, saya kira cukup. Selamat mendengarkan dan semoga enjoy ya di webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih banyak buat Kak Naura atas sambutan dan semangatnya. Semoga acara kita hari ini bisa berjalan lancar dan tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Oke guys, seperti yang kita tahu, jadi anak kuliahan itu nggak cuma soal ngerjain tugas atau ngejar nilai A aja, tapi juga gimana caranya biar bisa ngatur waktu, ikut kegiatan produktif, dan mengembangkan skill yang bermanfaat buat masa depan. Nah, itu semua bakal kita kupas tuntas di tema kita hari ini, How to Survive in Campus Life, Wise Choose Academic Support Activities. Selanjutnya, kita akan dipandu dengan moderator kita, Kak Bernike Weber, pada webinar kali ini. Kepada Kak Bernike, waktu dan layar kami silakan. Terima kasih kepada MC Kak Anka Fetri yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi untuk kita semua. Saya, Bernika Febel, akan menjadi moderator pada sesi ini. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Kak Khalifa Nindya Rahmawati. Beliau adalah mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Negeri Semarang. Dengan berbagai pengalaman yang menunjukkan dedikasi dan keahliannya dalam bidang akademik maupun organisasi. Em, Contohnya sebagai moderator di berbagai konferensi dan seminar internasional, seperti the 13th Virtual International Conference on English Language Teaching, Literature and Translation, or ELTLT 2024, dan the fourth online seminar on English Linguistics and Literature, or ELIT, in 2024. Beliau telah membuktikan kemampuannya dalam memfasilitasi diskusi yang produktif dan dinamis. Selain itu, Kaninja juga aktif dalam dunia seni dan produksi kreatif, seperti menjadi sutradara untuk teater Tribute to Oscar Wilde, A Woman of No Importance pada tahun 2024, serta memimpin pembuatan film pendek Take a Chance sebagai bagian dari Ungu Cinema Club. Beliau juga terlibat dalam berbagai peran kreatif lainnya seperti penulis naskah, supervisor skenario, dan asisten produksi. Dalam bidang organisasi, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Ungu Cinema Club, serta koordinator divisi kreatif organisasi tersebut. Dedikasi ini mencerminkan semangat beliau untuk terus berkontribusi baik di bidang akademik maupun komunitas. Dengan pengalaman dan keahlian yang begitu luas, hari ini kita akan mendapatkan wawasan yang sangat berharga dari beliau terkait cara bertahan di dunia perkuliahan dan strategi untuk memilih kegiatan serta komunitas yang mendukung pengembangan diri. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita hari ini, Kak Khalifah Nindya Rahmawati. Namun, teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu kepada seluruh peserta, jika ada yang memiliki pertanyaan selama pemaparan materi berlangsung, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas di sesi tanya-jawab nanti. Kepada Kak Khalifah Nindya Rahmawati, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Moderator, Kak Bernike Weber. Pertama-tama, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore. Oke.
Mungkin perkenalan dulu kali ya. Bisa tolong Mbak Moderator untuk nge-share screen PPT yang aku kirim. Oke, bisa di present. Ya, mungkin eh, aku buka dengan perkenalan dulu ya. Sebelumnya kan tadi udah dikenalin sama Kak Febes selaku moderator, tapi aku secara pribadi mau kenalan dulu. Halo semuanya, namaku Khalifah Nindya Rahmawati, biasa akrab dipanggil Nindi, dan aku asli Semarang. Aku mahasiswi semester 5 jurusan Sastra Inggris, angkatan 2022 di Universitas Negeri Semarang. Mungkin kita langsung aja ya ke topik pembahasan kita. Sesuai sama judul webinar kali ini adalah How to Survive in Campus Life, Why Choose Academic Sport Activities. Bisa next slide? Oke. Mungkin di sini aku bakal sharing-sharing aja, santai gitu, tentang pengalaman aku selama berkuliah ini dan mungkin tips and trick buat kita lebih bijak memilih kegiatan di perkuliahan gini. Mungkin dari teman-teman sering kali di awal perkuliahan ada yang punya keinginan untuk mengikuti kegiatan eh, buat mengisi waktu luang, untuk mengasah kemampuan gitu, menambah relasi. Namun kadang eh, ada beberapa hal yang harus diingat biar kita nggak kelelahan sendiri. Tapi sebelum masuk ke topik itu, topik utama kita, kita harus tahu kenapa sih kegiatan dan komunitas perkuliahan itu penting. Yang pertama itu adalah, of course, sarana pengembangan diri. Kuliah itu nggak cuma tentang nilai akademik, teman-teman, tapi juga soft skill, seperti kayak komunikasi efektif, kerja tim, leadership, dan manajemen waktu. Hal tersebut tuh bisa kita pelajari di eh, praktek practically di komunitas. Mungkin kita bisa belajar hal-hal kayak gitu di kayak buku-buku self improvement ataupun materi-materi di YouTube juga banyak sepertinya. Tapi kita nggak bakal bisa tahu practically if we are not actually doing that. Makanya komunitas dan kegiatan di perkuliahan itu penting sebagai tempat kita praktek ilmu-ilmu tersebut, soft skill tersebut. Nah, untuk aku pribadi, eh, aku merasa selama perkuliahan ini sangat banyak banget ilmu-ilmu yang aku dapetin semenjak aku ikut komunitas aku dari semester 2. Jadi, dari semester 2 itu, aku mungkin seperti yang tadi udah disebutkan Mbak Moderator, aku mengikuti organisasi yang bernama Ungu Cinema Club. Itu badan semi otonom, ya semacam UKM, tapi tingkatnya fakultas. Jadi, eh, Ungu Cinema Club itu seperti namanya, Cinema Club. Jadi, bidangnya itu sinematografi. Dan emang sejak awal aku ikut Ungu Cinema Club itu tuh aku emang punya keinginan untuk mempelajari gimana sih cara membuat film yang bagus gitu. Dan aku mengikuti eh, komunitas tersebut emang untuk men-challenge diri aku untuk belajar mengelola waktu yang baik, terus cara berkomunikasi yang baik, dan juga menambah relasi. Nah, ngomong-ngomong nambah relasi, ke poin penting yang kedua, kenapa itu kegiatan dan komunitas di perkuliahan itu penting. Nah, eh sebenarnya kita bisa kenal dengan banyak orang di segala tempat. Namun, eh, relasi di komunitas dan kegiatan itu jadi penting karena kita mempunyai latar belakang yang sama. Mungkin ada yang jurusan yang sama, ataupun passion yang sama, bahkan hingga keahlian yang sama. Nah, kalau misal dari pengalamanku sendiri nih, aku dapat dari organisasiku, komunitasku sendiri, Ungu, aku dapat banyak banget kenalan dari komunitas yang aku ikutin. Dan relasinya itu menurutku bukan cuma kayak orang-orang biasa ya, maksudnya eh, ada satu hal unik di komunitas tersebut. Aku
aku bisa ketemu orang-orang keren yang emang passionate atas bidang tersebut di sinematografi itu. Dan itu nggak cuma satu fakultas FPS aja, tapi juga sampai komunitas umum. Jadi relasiku ya alhamdulillah lumayan banyak, nggak cuma satu fakultas, tapi nggak juga cuma satu UNES, tapi juga dapat kenalan di Unika, Udinus, terus juga bahkan banyak orang-orang yang emang ahli di bidangnya, kayak orang yang sutradara ataupun orang-orang yang emang udah bergiat aktif di festival film lokal Indonesia. Terus mungkin poin selanjutnya adalah menambah pengalaman. Dari selain buat pengalaman pribadi, kegiatan organisasi dan komunitas kampus tuh juga mendukung jenjang karya kalian. Nggak dapat dipungkiri, persaingan di dunia pekerjaan ini tuh semakin susah ya, teman-teman. Dan eh, hal ini tuh nggak bisa kita elak, bahwa kalau misalnya kalian juga jurusannya sama sastra Inggris, mungkin banyak juga lulusan dari studi yang sama, jadi persaingannya lebih ketat gitu. Jadi kegiatan dan komunitas waktu perkuliahan ini tuh penting sebagai nilai plus kalian, yang mana bisa kalian tambahin kalau misalnya kegiatannya bersertifikasi ya, bisa kalian tambahin ke CV sebagai portofolio untuk sebagai nilai plus kalian ketika mencari pekerjaan gitu. Nah, karena eh, pengalaman organisasi ataupun partisipasi dalam kegiatan kampus tuh menunjukkan bahwa ada nilai praktis atau soft skill yang biasanya orang gunakan di komunitas atau di kegiatan tersebut. Nah, tapi harus disadari nih teman-teman, kan tadi udah kayak wah penting ya, tapi eh, enggak semua kegiatan di perkuliahan itu tuh harus kalian ikutin. Kayak mentang-mentang kayak, wah kegiatan ini kayaknya seru banget gitu. Apa kegiatan ini tuh kayak menarik banget. Terus kalian tiba-tiba satu semester ikut 5 kepanitiaan, 2 organisasi gitu. Muluk-muluk banget ya. Kalian nggak bakal bisa membagi waktunya kalau kayak gitu. Makanya mungkin fokus utama topik hari ini adalah mungkin tips and trick memilih kegiatan dan komunitas di perkuliahan yang emang cocok dan berpotensi baik buat kita. Mbak moderator bisa next slide? Nih, harus ikut apa aja? Next slide, Pak. Oke, yang pertama sesuai minat dan bakat. Pilih kegiatan yang mendukung pengembangan diri kalian sesuai passion kalian. Apa sih yang disukain? Apa yang emang eh, kita ada bakat di situ. Misal kayak aku pribadi yang emang aku punya ketertarikan di sinematografi dan aku juga ada keinginan untuk menjadi sutradara, makanya aku mengikuti komunitas yang di bidang yang sama. Kayak tadi Ungu Sinema. Dan selanjutnya adalah yang kedua, mendukung tujuan karir. Jadi eh, pilihlah kegiatan atau komunitas yang nggak cuma seru-seruan, tapi juga mungkin mendukung tujuan karir. Mungkin seperti yang aku mention sebelumnya, eh, kenapa kegiatan dan komunitas itu penting sebagai menambah pengalaman. Mungkin kalau emang tujuan kalian buat menambah pengalaman, bisa milihlah kegiatan yang emang mendukung tujuan karir kalian. Misalnya emang kayak mau nambahin di CV, misal kayak seminar, webinar, ataupun kegiatan-kegiatan yang emang bersertifikasi. Jadi bisa kalian masukin ke portofolio gitu untuk melamar pekerjaan atau mendukung akademik, nilai-nilai akademik. Yang ketiga adalah pilihlah lingkungan yang nyaman. Kadang kita terlena ya karena teman-teman ikut apa gitu, jadi ikut ikut juga. Misalnya teman-teman ikut panitiaan apa, organisasi organisasi apa, ikutan juga. Padahal juga nggak sesuai minat dan bakat gitu. Hal itu yang harus kita hindari teman-teman. FOMO yang nggak cocok. Sebenarnya tuh fear of missing out itu bagus ya kalau misalnya untuk hal positif seperti ini. Tapi kadang hal tersebut yang membayangi atau overshadowing apa yang sebenarnya kita inginkan. Karena kita terlalu pingin eh, ikut-ikutan aja gitu. Jadi kita lupa kayak apa sih yang kita ingin.
pinginin beneran tuh apa sih gitu. Nah, setelah kita tahu apa sesuai apa minat dan bakat kita, apa tujuan karir kita, dan lingkungan apa yang kita butuhkan untuk berkembang, kita kita bisa nih masuk ke komunitas ataupun kegiatan tersebut. Bisa next. Nah, ketika kita udah masuk kegiatan atau komunitas tersebut, mungkin eh, semua orang akan merasakan struggle gimana menyeimbangkannya dengan kehidupan perkuliahan. Gue jujur aja, bukanlah orang yang sangat pintar, bukanlah orang yang kayak enak-enak aja baginya gitu. Aku juga kadang keteteran gitu. Tapi mungkin ini ada beberapa tips dari aku yang selama ini ikut berbagai kegiatan untuk menyeimbangkan kehidupan perkuliahan aku. Yang pertama, of course, manajemen waktu. Kayak orang tuh ngomong gampang ya, manajemen waktu aja gitu. Pinter-pinter aja manajemen waktu gitu. Padahal kayaknya baginya susah. Ngerasa 24 jam itu kurang. Dari mulai bagi buat nggarap tugas, atau apa ikut kumpul, kuliahan. Itu tuh sangat amat. Kadang aku pribadi juga ngerasa keteteran sih. Nah, hal manajemen waktu ini sebenarnya bisa dibantu dengan skala prioritas. Skala prioritas, kita atur skala prioritas dari tugas kuliah hingga kegiatan organisasi menurut keperluan dan juga kedesakannya. Jadi dari skala apa sih yang paling mendesak, itu apa sih eh, yang paling tanggung jawab paling besar yang aku pegang. Misalnya nih study case saja ya. Kalian mengikuti satu kepanitiaan, satu organisasi, dan dua-duanya itu punya eh, kayak kegiatan di hari yang sama. Terus kalian harus gimana? Nah, mungkin skala prioritasnya bisa diaplikasikan di ini, bahwa kalau misalnya kalian di kepanitiaan sebagai orang yang punya kebijakan atau tanggung jawab yang tinggi, bisa lebih condong ke sana. Mungkin skala prioritasnya bisa diaplikasikan seperti itu. Gitu. Tapi tetap 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 tetap- maaf, tetap ya teman-teman, jangan lupa utama kalian di perkuliahan adalah menyelesaikan studi kalian. Jadi kadang kan ada yang terlena, tapi nggak apa-apa. Semua orang eh, punya timing yang beda-beda. Mungkin selanjutnya poinnya adalah jaga kesehatan mental dan fisik. Menjaga jam tidur yang cukup, pola makan, dan gaya hidup sehat. Ya walaupun kita tahu ya sebagai anak kos perkuliahan itu susah banget jaga jam tidur, jaga pola makan yang sehat, itu susah banget. Masih kayak ada aja godaan buat nongkrong sampai pagi, sampai terus godaan ngerjain tugas kuliah dan lain sebagainya. Tapi tetap ya teman-teman, jam tidur yang cukup, pola makan dan gaya hidup sehat itu tuh tetap harus diawali, diawali aja dulu, baru dibiasakan. Nah, mungkin dari hal-hal yang kecil kayak membawa tumbler minum air putih, gaya hidup sehat kayak gitu. Jadi kita lebih terbiasa. Nah, yang paling penting lagi untuk biar kita bisa balancing kehidupan perkuliahan adalah belajar kata tidak nih. Hindari overcommitment pada kegiatan yang nggak sesuai pada dengan prioritas kita. Jadi kalau misalnya teman-teman nih diajakin ngumpul, padahal tugasnya masih numpuk gitu, bisa belajar kayak ngomong, ah nggak dulu aku mau ngerjain tugas. Ataupun ketika di kepanitiaan, kalau di kepanitiaan itu kan kadang, ataupun organisasi kan itu udah ada job desk-nya ya. Tiba-tiba ada job desk tambahan yang dirasa kayak ini sebenarnya udah ada yang ambil harusnya. Gitu. Belajarlah bertoleransi kayak eh, di apa namanya? Didiskusikan dahulu apakah emang harus aku yang ngambil atau gimana. Karena itu akan juga membebani kalian, prioritas kalian. Terus, I think itu aja sih. Mbak moderator, bisa next slide? So, iya, itu mungkin materi sedikit sharing-sharing dari aku aja sih di sini. Bisa saya kembalikan ke Kak Febe selaku moderator.
Wah, terima kasih banyak kepada Kak Kholifa Nindya Rahmawati atas materi yang telah disampaikan. Materinya sungguh menarik dan tentunya sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengetik pertanyaan di kolom chat boleh atau menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Kami tunggu ya, teman-teman. Wah, ada yang raise hand nih, Kak Denis Akbar. Boleh pertanyaannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman yang sedang ada di Zoom meeting ini. Nah, saya ingin bertanya, tadi kita udah dengar ya materinya Mbak Khalifah Nindya yang sangat amat insightful dan tentunya berkesan buat kita. Nah, setelah saya mendengar beberapa poin-poin yang disebutkan, ada pertanyaan nih yang saya rasa saya pribadi ataupun nanti mewakili teman-teman bisa tahu jawabannya. Jadi, tadi kan Mbak Khalifah Nindya ini menyebut bahwa kita harus memilih kegiatan yang sesuai sama bakat dan minat kita kan. Nah, gimana semisal kalau kita pribadi masih bingung nentuin minat dan bakat, kita nggak tahu minat dan bakat kita sampai hari ini. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk bisa nemuin minat dan bakat kita itu sih mungkin ya. Terima kasih. Oke, untuk Kak Nindi dipersilahkan untuk menjawab. Oke, ini berarti langsung aku jawab ya. Halo Kak Denis, jadi tadi kan aku sempat nyebutin ya, apa Kak, harus memilih sesuai minat dan bakat. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita secara pribadi belum tahu nih minat bakatnya kemana, mungkin kita bisa nyoba dulu untuk kegiatan-kegiatan yang emang punya ketertarikan. Misal eh, aku punya ketertarikan untuk nyoba ngeband ataupun panitiaan, bisa dicoba dulu aja. Baru kita pikir lagi nih, ini mendukung tujuan karir yang lain atau tidak. Itu sih mungkin dicoba dulu aja, perbanyak mencoba, dan mungkin eh, pikirkan lagi apa namanya kayak potensi suatu kegiatan tersebut apakah bermanfaat ke depannya atau tidak. Kalau misalnya cuma keinginan mencoba tapi nggak berpotensi secara akademik atau secara karir, itu mungkin bisa ditunda dulu sesuai prioritas apa yang ingin dikerjakan dulu sih. Seperti itu. Apakah menjawab? Berarti maksud Mbak Oliva yang penting kita harus berani mencoba dulu ya sesuatu yang positif sekiranya buat diri kita. Ya, benar Kak Denis. Oke, terima kasih ya Mbak Oliva, sangat-sangat membantu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Nindya. Semoga eh, mm, Mas Denis Akbar dapat menemukan minat dan bakatnya segera ya. Lanjut eh, dari pertanyaan kedua dari Hudayasva Kurotun Nakma. Eh, Pertanyaannya ada di kolom chat. Saya akan membacakannya.
Halo Kak, izin bertanya, apakah ada dampak negatif jika mahasiswa terlalu banyak mengikuti kegiatan pendukung? Bagaimana cara mengatasinya dan apakah Kak Nindi sendiri pernah mengalaminya? Kak Nindya, dipersilahkan. Aku langsung menjawab ya, Kak Hudayaspa. Jadi semua yang berlebihan itu selalu ada dampak negatifnya, termasuk juga kegiatan. Nah, untuk di perkuliahan ini kan kegiatan utama kita yang kita prioritaskan adalah akademik ya, yaitu menyelesaikan studi kita. Jadi kalau misalnya kegiatan pendukungnya aja sangat banyak ataupun kebanyakan, yang utama ini takutnya malah kita terlena ataupun berdampak negatif. Kita tidak bisa menghandle semuanya dalam waktu yang sama. Jadi malah yang kita prioritaskan terlupakan. Tuh. Jadi kemungkinan ya dampak negatifnya adalah kita susah menghandle kegiatan tersebut dan juga lalai terhadap prioritas utama kita yaitu menyelesaikan studi kita. Terus kalau misalnya cara mengatasinya, mungkin kita lihat ke apa namanya untuk organisasi ataupun kegiatan pendukung yang kalian pilih dulu. Misal kalian mengikuti kepanitiaan ataupun organisasi, kita bisa memilih untuk dibicarakan terlebih dahulu untuk ke job desk-nya ataupun jika dirasa kurang emang kurang memungkinkan untuk menghandle, bisa mengundurkan diri. Tapi ingat ya teman-teman, semua itu ada konsekuensinya, termasuk masuk komunitas dan kepanitiaan atau kegiatan pendukung tersebut itu ada komitmennya. Jadi emang dari awal kita harus pikir nih, biar kita nggak over komitmen ya, seperti aku sebutkan sebelumnya, over komitmen terhadap suatu hal. Jadi emang kalian harus pikirin dari awal apakah kalian bisa menghandle atau enggak. Jangan sampai hal yang tidak diinginkan yaitu tiba-tiba di tengah jalan ingin mengundurkan diri itu terjadi gitu. Dan untuk aku pribadi eh, ya ada ya, saya pernah mengalami tentu aja. Tapi alhamdulillahnya saya bisa menghandle hal tersebut dan juga memanfaatkan kegiatan yang ada gitu aja. Baik, terima kasih sekali lagi atas jawabannya yang sangat informatif, Kak Nindya. Semoga jawaban tersebut bisa menjawab rasa penasaran dan membantu Kak Budayasva yang bertanya ya. Teman-teman, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup sesi Q&A kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Khalifah Nindya Rahmawati atas pemaparan materi dan jawaban yang luar biasa pada sesi tanya jawab kali ini. Sungguh diskusi yang sangat bermanfaat. Dari pembahasan tadi, kita belajar bahwa memilih kegiatan di perkuliahan bukan hanya tentang mengisi waktu, tapi, oh, ternyata ada pertanyaan lagi teman-teman dari yang bertanya. Oke, kita akan ambil pertanyaan satu lagi. Dari Kak Jihan Aura. Halo Kak, izin bertanya, kira-kira bagaimana ya tips untuk menghadapi burnout selama perkuliahan? Karena saya sendiri menghadapi burnout ini dengan mengikuti kegiatan lain akan tetapi malah kegiatan tersebut yang malah dijadikan prioritas saya. Terima kasih. Silahkan Kak Nindya. Halo Jen. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya hal ini juga pernah terjadi di saya. Kayak burnout, nyari pelarian, tapi kita malah terlalu fokus sama ke pelarian tersebut. Dan that's normal, actually. Dan sebenarnya cara menghadapinya adalah ya enjoy aja. Kalian tetap melakukan aja. Just do it. Jadi walaupun kalian burn out, tetap paksakan diri kalian untuk melakukan. Kayak at least selesaikan dahulu gitu. Yang penting jangan ditinggal. Kalau misalnya ada pelarian tersebut, misal nih lain biar kamu nggak burn out. Misalnya sehari nih, kamu burn out perkuliahan. Nah, jadi kan hari kamu tuh ya lewati aja perkuliahan, asalkan diikuti dengan baik. Tapi semangat kamu fokuskan ke kegiatan yang kamu emang enjoy gitu. Jadi kalian
enjoy-nya dapat, tapi juga tetap melakukan prioritas ya. Setidaknya dicoba dulu untuk tetap melakukan prioritas tersebut gitu agar tidak lalai atas hal tersebut. Gitu. Ya mungkin itu sih tips dari aku sih Jen. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kak Nindya atas jawabannya yang sungguh luar biasa dan sungguh informatif ya. Baik teman-teman, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita akan tutup sesi Q&A kali ini. Terima kasih kepada Kak Khalifah Nindya atas pemaparan materi dan jawabannya. Sungguh diskusi yang sangat 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 bermanfaat. Oke, dari pembahasan tadi kita belajar bahwa memilih kegiatan di perkuliahan bukan hanya tentang mengisi waktu, tapi juga membangun jaringan, pengalaman, dan mendukung karir di masa depan. Eh, Mungkin sekian dari saya sebagai moderator Veronica Febel. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memandu sesi ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC Kak Ferry. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Kak Bernike yang udah memandu sesi Q&A dengan baik. Nah, teman-teman, kita udah sampai di bagian paling seru dan ditunggu-tunggu ya, yaitu quiz time. Siapa nih yang udah siap-siap buat dapat hadiah? Langsung aja kali ya. Saya serahkan ke host quiz kita yang super fun, yaitu Kak Silva Rani. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, cek, cek. Halo, halo, hai semuanya. Selamat sore. Gimana nih kabarnya? Masih pada semangat ya nih? Atau udah ngantuk? Atau masih ngantuk? Atau malah udah ada yang ketiduran nih? Aduh, jangan ketiduran dong. Apalagi pada sesi kali ini kita akan seru-seruan bareng. Dan yang pastinya akan ada hadiah yang menarik. Yang pastinya excited banget sih kalau aku. Oke, harus semangat dong ya. Oke. Apalagi pada sesi kuis kali ini akan sistemnya itu siapa cepat dia dapat. Jadi kalian harus tetap fokus, oke ya. Jadi kali ini kita memasuki sesi saatnya kuis. Inilah saatnya kuis. Jadi pada sesi kuis kali ini kita ada password nih. Jadi passwordnya adalah inilah saatnya kuis. Jadi kalau aku bilang saatnya kuis, kalian harus menjawab inilah saatnya kuis. Cek ombak dulu nggak sih? Oke. Saatnya kuis. Inilah Inilah saatnya saatnya kuis. Waduh. Ah, lagi dong, lagi dong. Kurang semangat nih. Lagi. Saatnya kuis. Inilah Inilah saat saatnya saatnya kuis. kuis. Waduh, mantep banget. Oke.
Sebelumnya, izinkan aku perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan. Nama aku Silvarani, biasa dipanggil Rani. Jadi kali ini aku akan memandu jalannya sesi kuis pada webinar yang seru banget, yang luar biasa ini. Dan tidak lupa, aku akan meminta bantuan MC kita, Kak Anka, untuk membantu jalannya kuis pada sore kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Next. Oke. Oke, sebelum kita mulai kuisnya, aku mau ngebacain dulu nih instruksi atau rules yang akan kita praktekkan pada kuis pada sore kali ini. Yang pertama yaitu sistem kuis kita yaitu siapa cepat dia dapat. Jadi nanti harus cepet-cepetan ya siapa yang mau jawab dan kalian harus mengaktifkan fitur raise hand ketika hendak menjawab. Oke, dan yang ketiga yaitu menyebutkan password kuis yaitu passwordnya inilah saatnya kuis. Nah, kalau kalian tidak menyebutkan password kuis, maka akan kita lempar ke peserta yang lainnya. Oke, jangan lupa ya untuk menyebutkan kuis, menyebutkan password kuis. Dan yang selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan dengan benar. Oke, kalau kalian menjawab pertanyaan dengan benar, kalian akan mendapatkan hadiah yang pasti. Sebesar, aduh, rahasia dulu nggak sih biar kalian semangat. Yang pastinya lebih dari 2.000. Waduh, lumayan dong. Oke. Dan yang terakhir, jika salah menjawab akan dilempar ke peserta lain. Waduh. Jadi kalian harus menjawab pertanyaan dengan benar. Oke, ini pertanyaannya menurut aku ya, eh gampang-gampang sih. Kalian pasti bisa jawab. Oke. Without further ado, mari kita ke pertanyaan yang pertama. Next. Oke. Apakah tema dari webinar kali ini? Oke, siapa nih yang mau menjawab? Jangan lupa untuk raise hand dan menyebutkan password dari quiz. Ayo, ayo. Siapa nih yang mau menjawab? Oke, siapa nih? Jangan lupa untuk raise hand ya, teman-teman. Oke, kita akan memilih. Mungkin tadi saya ngelihatnya, ini kayaknya Mas Bangkit yang paling tercepat ya. Mungkin Mas Bangkit bisa menjawab apakah tema dari webinar kali ini. Eh, ini harus ngomong passwordnya dulu, Mas. Oke, inilah saatnya kuis. Benar. Untuk jawab, Apa nih jawabannya? untuk jawabannya saya milih karena saya suka huruf C, saya pilih huruf C deh. Oke, apakah benar ya? Dikunci nggak nih jawabannya? Tik C nggak Kunci nih? deh, kunci, kunci, kunci. Oke. Kita langsung cek aja jawabannya dari Kak Bangkit. Apakah benar nih? Oke, mari kita buktikan. Satu, dua, tiga. Oke, benar banget. Jawabannya adalah C. How to survive in campus life? Wise choose academic support activities. Jawabannya adalah C. Karena C itu cinta. Waduh, keren banget untuk Kak Bangkit. Gitu, plus. Wow, wow, wow. Oke, oke, oke.
aku kayaknya Hadiahnya mana, melihat Kak? beberapa orang yang kayaknya udah nggak sabar mau raise hand kali ya. Oke, lanjut aja kali ya, Kak. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, next. Letak di sebelah manakah logo UNES pada jas alma mater? A, kiri, B, belakang, dan C, kanan. Waduh, pertanyaan sungguh-sungguh susah kali ya. Waduh, siapa nih yang mau jawab? Jangan lupa untuk menyebutkan password. Waduh, ada yang bilang tengah, ada yang bilang sarang kiri. Oke, Coba deh. karena di sini terlihat yang paling cepat tangannya Mas Denis Akbar, kita akan memilih Mas Denis Akbar untuk menjawab pertanyaan terletak di sebelah manakah logo UNES pada jas alma mater? Silakan dijawab. Inilah saatnya kuis. Karena saya nggak Jadi suka jawabannya apa nih, huruf Kak? B sama C, karena saya nggak suka huruf B sama C, jadi saya pilih A deh, kiri. Oke. Bener nggak sih jawabannya kiri? Coba dicek dulu deh, Kak. Bener nggak sih kiri? Atau cuma ngarang aja? Yo. Atau, ya udah deh. Kita buktiin aja. Apakah jawaban dari Kak Denis ini bener kiri? Oke. 1, 2, 3. Weh, bener banget. Jawabannya adalah A, kiri. Give applause untuk Kak Denis. Keren Makasih sekali. ya Kak, saya senang banget Super nih. sekali. Oke. Waduh, ada yang bilang, "Sini aku di belakang, Kak." Waduh, itu gimana ceritanya? Waduh. Oke, oke, oke. Masih ada sisa satu pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan nomor 3. Siap-siap untuk mengaktifkan fitur raise hand dan jangan lupa untuk menyebutkan password quiz. Oke, cek umpak dulu kali ya. Saatnya kuis, passwordnya. Inilah saatnya kuis. Wih, marvelous. Keren banget. Keren banget. Mantap. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menuju ke soal nomor 3. Oke, next, Kak. Di manakah letak kampus utama UNES? Apakah A di Ngalian, B Sekaran, dan C di Telogo Sarikupon? Ayo, siapa yang mau menjawab? Silakan untuk mengaktifkan fitur Raise Hand. Oke, karena yang tercepat bangkit, tapi untuk bangkit karena udah menjawab, kita akan melemparkan ke orang yang belum menjawab pertanyaannya ya. Di sini kita mendapatkan Hadragao untuk menjawab pertanyaan di manakah letak kampus utama UNES. Silakan Hadragao bisa dijawab dengan passwordnya terlebih dahulu. Pertanyaan dengan benar. Halo? Inilah saatnya kuis. Jawabannya itu ada di B. Oke, yakin jawabannya B, kita kunci ya. Di mana sih letak kampus utama UNES? Apakah benar jawaban dari Kak Hadra di Sekaran Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah? Mari kita buktikan. 1, 2, 3. Oke, super sekali. Jawabannya adalah B, betul banget. Sekaran Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah adalah letak kampus utama dari UNES. Oke, keren banget Kak Hadra. Oke.
Terima kasih atas partisipasinya, teman-teman, untuk Kak Denis, untuk Kak Hadra, dan Kak Bangkit yang telah berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Dan tidak kita sangat sangka bahwa pemenang dari kuis kali ini akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar 10.000 tiap pemenangnya. Wow. Lumayan banget ya bisa buat beli kopi tuku. Aduh, ini mah masih sisa gitu ya, masih kembalian. Apalagi dibuat beli es teh jumbo gitu. Aduh, ini pasti keren banget sih. Oke, dan jangan lupa untuk menghubungi contact person yang ada pada flyer yang telah kita share, ya teman-teman, untuk mengeklaim hadiah yang kita berikan. Oke, jangan lupa ya teman-teman yang merasa telah menjawab kuis dengan benar, untuk Kak Bangkit, Kak Denis, serta Kak Hadra. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sesi saatnya kuis. Mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farani izin pamit undur diri. Bye-bye. Selamat sore semuanya. Wah, seru banget ya kuisnya tadi. Selamat buat teman-teman yang berhasil dapetin hadiah. Buat yang belum dapet, jangan khawatir, jangan 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 iri karena selain mendapatkan hadiah, kalian juga mendapatkan ilmu yang telah diberikan oleh Kak Nindi. Itu sangat berguna banget ya. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, aku mau ngajak kita recap sebentar nih dari sharing Kak Nindi tadi. Yang pertama, pilih kegiatan yang sesuai minat dan bakat biar kita enjoy untuk menjalankannya. Yang kedua, jangan lupa dukung tujuan karir kita di masa depan. Yang ketiga, selalu balance antara kuliah, organisasi, dan kesehatan mental maupun fisik. Yang paling penting, jangan takut buat bilang enggak kalau emang kegiatannya enggak sesuai prioritas ya guys. Bijak memilih itu kegiatan salah satu kunci survive di dunia perkuliahan. Terima kasih banyak buat Kak Nindi, panitia, moderator, host quiz, dan tentunya teman-teman semua yang sudah stay dan ikutan acara ini sampai akhir. Akhir kata, saya Anka Vergi Agustian, selaku MC di webinar ini, pamit undur diri. Semoga acara hari ini bermanfaat dan bikin hari kalian lebih produktif. Stay happy, stay healthy, dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anka. Thank you everyone. Terima kasih Mami Imas. Terima kasih, Memi Thank you Mas. panitia. Seru banget sih. Sini aja. Nggak apa-apa, ada orang udah selesai. Untuk yang masih ada di Zoom boleh on cam kita foto bersama guys. Inilah saatnya kuis. Udah ngakuis, sudah ngakuis. Kak, kuis lagi dong. Ada duit. Bisa on cam ya. On cam dong, on cam. On cam guys, kita foto terlebih dahulu kan. Di oh ini. On cam dapat uang lagi kan ini? Dapat ayam Bali Puspa ya. Anjay. Yobes,
Aku mau begini tapi. Nah, bagus nih pada on cam. Pada on cam guys. Kasih Marlina on cam. Personal ya. Bentar, dihitungin. 1, 2, benar. Gimana nih kameranya? Burung ya. 1, 2. Enggak bisa. Salah, salah. 1, 2. Kita tunjuk. Nggak bisa sih. Salah. Dari sini, dari sini, dari sini. Bisa nggak? Oke, lagi. Bentar ya. Mari guys. Berarti 1, Itu Ernest Bulo off cam aja tuh jelek banget. 1, 2. Itu Ernest Bulo temboknya emang kayak gitu. Ernest. jelek coy. Julid. Nggak bisa. 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 Udah guys, terima kasih. Udah guys, bye-bye. Terima kasih udah join. Inilah saatnya pulang. Bang Denis, ini dulu. Passwordnya dulu. Inilah saatnya pulang. Semuanya ya. Oke, oke. 1, 2, 3. Inilah saatnya. Saatnya pulang. Nggak seru anjing. Ulang. Bye. Thank you udah join. Thank you, thank you. Makasih. Bye guys. Udah.